Jadi selain bupati, beliau adalah seorang ketua partai. Nah, dan calon gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa acehibek.com, hari ini kita tetap kembali kepada acara PTEP, program PTEP, episode ke-34. Hari ini kita akan mengambil tema obsesi pembangunan Aceh Besar di tangan Rowardi Ali. Para pemirsa, hari ini di depan kita narasumber Bapak Bupati Aceh Besar, Bapak Haji Rowardi Ali sudah berhadir di studio kita. Selamat datang, Pak. Iya. Hari ini kita seperti biasa, kita tetap membahas bagaimana pembangunan sesuai dengan judul obsesi pembangunan di tangan Aceh Besar di tangan Pak Rowardi Ali. Dan apa saja yang sudah tercapai dalam tahun 2020 dan apa yang akan dilakukan pada tahun 2021. Dan kita bicara pembangunan, ini tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi yang pasti senantiasa nanti akan tercapai kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar. Dan untuk itu kita ingin tahu yang pertama sekali adalah strategi yang beliau bangun bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan ekonomi, dan bagaimana beliau membangun sarana prasarana di Aceh Besar sehingga seperti yang kita tahu hari ini banyak hal yang sudah mendapat kemajuan. Tapi untuk pasti ya kita nggak bisa mengatakan kita berilustrasi, tapi langsung kita tanya saja kepada Pak Bupati. Silakan Pak. Apa saya strategi yang dilakukan sehingga ada perubahan-perubahan yang signifikan di Aceh Besar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa Aceh Image yang saya muliakan, bahwasannya di tahun 2020 bulan 7 kemarin genap sudah pemerintahan Aceh Besar di bawah kepemimpinan kami bersama dengan Wali Husaini itu sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, artinya kalau sekarang bulan 12 artinya itu sudah 3 tahun ditambah dengan sekitar 4 bulan. 4 bulan. Ya, jadi 3 tahun 4 bulan nah kepemimpinan pemerintah Rowardi Ali bersama Wali Husaini. Ya. Sudah banyak yang sudah kita lakukan Ya. untuk pembangunan Aceh Besar. Tentu ini adalah diukur dari berbagai sektor. Ya. Namun sebuah pembangunan itu selalu diukur pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kesejahteraan masyarakat diukur bahwa yang pertama dari tahun ke tahun, ya, year to year. Pertama dari penurunan angka kemiskinan. Di saat kami menjadi Bupati Aceh Besar di tahun 2017, angka kemiskinan di Aceh Besar itu 15%. 15%. Ya. Kemudian 2018 turun menjadi 14%. Kemudian di 2019 turun menjadi 13%. Dan insya Allah sekarang ini sudah turun menjadi 12%. Ya. Dari jumlah total penduduk? Dari jumlah total penduduk lebih kurang 400.000 jiwa. Oke. Iya. Kemudian juga dari pertumbuhan ekonomi, kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 4,6% secara konstan dan menekan inflasi ya yang sangat rendah 1,9%. Ya. Dan nilai IPM ya, IPM indeks pembangunan masyarakat terus juga menaik ya, satu-satu dari setiap tahun. Ya. Nah, ini adalah muara dari ujung daripada hasil pembangunannya. Tentu pembangunan ini memiliki strategi ya, strategi dan juga program-program yang menjadi prioritas pembangunan sehingga ini semua bisa tercapai. Ya, dalam pembangunan Aceh Besar kita membagi di berbagai sektor. Artinya ada beberapa prioritas. Ada prioritas skala nasional, ya, prioritas nasional yang kita dituntut untuk terus mengawal, mengusulkan, mengawal
dan menjaga pembangunan ini itu berjalan dengan baik, ya. Seperti misalnya pembangunan jalan tol, ya, pembangunan jalan-jalan nasional. Ini adalah yang merupakan program daripada strategis nasional, ya. Dan masih ada program strategis nasional yang memang belum mampu kita realisasikan, terus kita menjalin kerjasama. Salah satunya adalah membangun waduk, ya, waduk Selimung, kemudian juga pembangunan jalan antara Janto ke Luknga, ditambah lagi kerjasama dengan BPKS ada pembangunan jembatan di Pulau Aceh. Ya, ini juga salah satu prioritas yang skalanya tentu adalah skala nasional. Kemudian tingkat provinsi juga kita terus mendorong pemerintah provinsi untuk kerjasama, karena memang kalau kita mengandalkan kita saja nggak bisa, ya. Termasuk pembangunan jalan Janto Lamno, pembangunan Janto Kemala, dan pembangunan jalan-jalan provinsi di Kabupaten Aceh Besar terus kita kuatkan. Salah satunya juga di bidang pemeliharaan irigasi. Untuk Aceh Besar sendiri yang kita biayai dari APBD, kita ada beberapa sektor pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan yang sifatnya menjaga sosial. Kita beri nama dengan program Aceh Besar Sejahtera atau Pro-ABES. Pro-ABES itu setiap tahun kita lontarkan keuangannya sebesar 10 miliar, di mana masyarakat miskin di Aceh Besar itu harus mendapat tunjangan. Yang ini terus untuk supaya memang ini mengangkat supaya yang miskin ini bisa mendapatkan modal dan juga biaya hidup yang layak, sehingga 5.000 penerima manfaat ini KPM dari program Pro-ABES ini bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian di bidang agama juga kita ada membuat sekolah tasfid, ya, tasfid di mana satu desa satu hafidz. Nah, ya, jadi ini sudah 2 tahun, tahun kedua di Kota Janto di pesantren Fauzul Kabil sudah ada lebih kurang 300, ya, 300 siswa, 300 desa lebih kurang yang belajar di sana, semua anak laki. Itu adalah sekolah tahfidz, sekolah yang ini, dan ini sudah dicontoh oleh beberapa daerah yang kita berharap ini bisa berjalan terus dan berlanjut, ya, berlanjut ke depan. Kemudian juga di bidang pelayanan publik, ya, kita itu akan membangun mall pelayanan publik di Lambaru. Nah, insyaallah mall pelayanan publik tahun ini tahun 2021 sudah operasional, di mana mendekatkan ini pelayanan kepada masyarakat. Nah, di bidang kesehatan, insyaallah di 2021 kita akan membangun rumah sakit regional. Rumah sakit regional? Rumah sakit regional. Oh, regional. Regional di Lambaru tipe C. Nantinya sistem kesehatan yang ada di Aceh Besar itu, di Lambaru ada satu rumah sakit, kemudian di Indapuri, di Kaju, dan juga rumah sakit yang ada di daerah Lampisang, ya, Bekambada. Jadi 3 wilayah Aceh Besar ini nanti akan dikuatkan, kemudian ditambah satu lagi di Indapuri sebagai rujukan dengan ada spesialis-spesialis yang lebih lengkap. Ya, selama ini memang kekurangan kita adalah pelayanan kesehatan ini di beberapa wilayah ini sudah menjadi berkurang. Ya. Jadi Pak Bupati, dari sekian banyak ini fakta real apa yang sudah Bapak lakukan sehingga ini membuat pemberatan bagi masyarakat. Tapi saya lupa tadi ingin berkata satu hal, bahwa akses jalan-jalan ke daerah sektor pertanian, ke perkebunan, ini kemana diupayakan? Iya, kita pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan infrastruktur di Aceh Besar terus kita genjot, ya, terus kita genjot, di mana kalau kita melihat bahwa panjang jalan kabupaten itu 1.200 km. Yeah. Panjang sekali di Kabupaten Aceh Besar. 1.230 km. Ya. Ya, ini panjang jalan kabupaten. Yeah. Yeah.
Nah, dan ini kondisinya itu adalah 70% itu sudah bagus. Ya. Dan masih ada 30% itu yang masih terjadi kerusakan-kerusakan, baik kerusakan ringan maupun kerusakan yang agak berat. Ya. Nah, memang dengan APBK yang kita miliki, dengan skema penganggaran dengan DAK, kemudian dengan PAD kita sendiri, memang ini terus kita jaga pada posisi 70% bagus. Ya. Ya, 70% bagus, dan memang ada 1-2 ruas yang memang ini akan terus kita perbaiki dan kondisinya kurang baik. Kemudian Pak Bupati, masyarakat tentunya juga ingin tahu ini laju pertumbuhan sektor pertanian sendiri. Ini Aceh Besar kan dia tahu nih lumbung beras ini. Ya. Lalu apa upaya-upaya kan? Apakah ada usaha bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ini, termasuk bagaimana dengan sawah baru dan penggunaan lahan produktif untuk bangunan misalnya? Ya. Silakan Pak. Ya, untuk daerah pertanian sendiri, memang saat ini kita sudah tidak kita berikan lagi izin untuk wilayah yang pertanian. Ya. Itu daerah Ingin Jaya, Darussalam, kalau memang itu adalah sawah yang produktif, Ya. masuk dalam kawasan pertanian, itu tidak ada lagi izin. Ya. Kecuali keluarnya izin dari pemerintah provinsi, apabila 1 hektar digunakan, dia bisa menggunakan menggantikan 2 hektar, Ya. mencetak sawah baru. Oh. Kita jumlah lahan sawah di Aceh Besar itu berjumlahnya 29.000 hektar. Ya. 29.000 hektar itu ada sekitar 15 hektar itu adalah yang sudah memiliki irigasi teknis. Sehingga produksi kita rata-rata selama ini kalau sawah padi itu sekitar 6,5 ton per hektar. Per hektar. Itu tahun ini, Pak? Itu di musim rendengan. Oh, sudah. Musim rendengan itu rata-rata semuanya ada yang irigasi, ada yang tidak beririgasi. Tak ada hujan. Nah, totalnya itu sekitar rata-ratanya 6,5 ton per hektar. Kalau di musim gadu, itu di daerah irigasi, itu kita kemarin karena memang kita berikan bajak sawah gratis, serentak semua, sampai panennya itu dihadir Menteri Pertanian, itu bisa kita produksi rata-rata 7,2 ton per hektar. Nah, itu di musim gadu. Sehingga alhamdulillah Aceh Besar di tanaman pangan padi ini kita sudah surplus. Ya, surplus dihitung untuk Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang juga, karena 2 kawasan ini tidak memiliki sawah. Jadi dalam kondisi bagaimanapun insyaallah. Jadi Aceh Besar memberikan makan orang Aceh Besar dan Sabang. Ya, kita mampu memberikan kontribusi kalau kita mampu mempertahankan produksi ini. Karena memang kita dihitung 1 orang itu sekitar makan ya 111 kilogram per tahun. Itu kalau dihitung penduduknya Aceh Besar Banda Aceh dengan produksi yang kita miliki, insyaallah kalau misalnya terjadi sesuatu wilayah ini, kita sudah mandiri, sudah insyaallah sudah berdaulat pangan kita dari sisi beras. Nah, dari sektor perdagangan pun kita Aceh Besar memiliki pasar induk Lambaru. Ini biasanya pasar ini kita gunakan sebagai pasar untuk menjaga inflasi daerah. Pasar ini adalah pasar yang distribusi, yang selama ini. Pasar distribusi, nanti pasar-pasar yang ada di Banda Aceh, yang ada di daerah Sabang, malah sebagian di Aceh Jaya, ini mengambil barangnya di sini karena memang ini distribusi. Tidak ada alasan bagi masyarakat kalau pemerintah tidak peduli terhadap pemasaran. Jangan produksi. Setelah diproses, kita tahu nggak ada pemasaran. Ini nggak benar. Nggak benar. Jadi kita juga harus menjaga pasar ini kan menjaga dari produksi kemudian dengan permintaan. Sehingga nanti kita bisa menjaga ekonomi sehingga dalam kondisi apapun Aceh Besar saat ini di tengah-tengah pandemi ini kita juga bisa menjaga pertumbuhan. Karena sektor kita di sektor pertanian, perikanan dan juga peternakan. Jadi alhamdulillah di saat memang dunia goncang dengan persoalan ekonomi, karena kita bisa menjaga ini supply dan demand-nya, insyaallah pertumbuhan kita, karena sektor ini sektor yang paling kecil pengaruhnya terhadap pandemi, sehingga pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Aceh Besar itu tetap dalam positif. Dan yang terbesar di sektor perdana itu. Iya, pertanian secara keseluruhan dia itu adalah perikanan, kemudian ada pertanian sendiri, ya. Kemudian pertanian palawija, ya 9 bahan pokok itu yang terus kita kawal sehingga dari produksi sehingga dari permintaan ini terus tidak ada terjadi permasalahan. Dan di pasar induk kita terus mengontrol sehingga tidak terjadi gejolak harga, ya, tidak pernah terjadi gejolak harga terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Walaupun ada momen untuk bisa menaikkan harga. Iya, seperti misal tsunami ini, pandemi ini ya, pandemi ini kan banyak gejolak, tapi insya Allah kita masih stabil. Banda Aceh dan sekitarnya, Aceh Besar, insya Allah kita bisa menjaga. Oke, Pak Bupati, kita memang itu sebuah keberhasilan yang tidak dapat dipungkiri oleh semua pihak. Tapi ada juga suara-suara sumbang nih, terutama di sektor pariwisata misalnya. Ya. Seolah terlalu ketat ini. Bagaimana pengembangan sektor pariwisata kita, Pak? Iya, kita ini kan satu bagian mendongkrak ekonomi masyarakat. Iya, sektor pariwisata memang di beberapa wilayah itu menjadi sektor primadona dalam pendapatan ekonomi masyarakat juga. Nah, kita juga dengan kultur masyarakat kita, tapi kita ini terus ya membenahi ya dengan struktur masyarakat kita. Tentu ini sektor ini tidak mungkin kita genjot secara lebih kuat, tapi memang, terus ini bertahap. Luar biasa, destinasi kita memiliki destinasi banyak sekali, hampir setiap wilayah. Ya, ada destinasi alam, destinasi pantai, kuliner kita bagus, kemudian juga seni budaya kita bagus, luar biasa. Nah, ini terus kita kembangkan. Tapi ini tentu dengan kondisi kita, syariat Islam, dengan budaya kita. Misalnya di daerah Luknga itu setelah maghrib kita harus tutup. Nggak bisa jualan lagi, nggak bisa itu lagi. Jadi artinya bukan menutup pariwisata ya? Iya, tutup usahanya. Sifatnya ya, kegiatannya. Jadi ini terus kita benah sedikit-sedikit. Terus kita benah sedikit-sedikit dan kita memang sektor ini akan menjadi nanti sektor primadona juga. Apalagi dalam suasana sekarang ya. Suasana sekarang tentu pariwisata ini kita harus pengunjungnya itu adalah banyak dari lokal. Ya, tidak mungkin kita bisa menarik dari luar. Ini lokal pengertian antar daerah atau wilayah Aceh. Kalau dulu ada juga pengunjungnya dari Malaysia. Ada pengunjungan dari luar daerah seperti Medan dan sebagainya. Nah, di pandemi ini kan yang dari luar tidak masuk. Nah, tapi ini tetap kita jaga, ya, destinasinya terus kita perbaiki, ya, kita jaga dengan baik. Kemudian dari beberapa yang lain seperti kuliner, tempat makan, ya, karena pariwisata itu dia berpengaruh pada sektor lain, masuk perdagangan, UMKM dan sebagainya. Kemudian Pak Bupati, ini juga menarik nih, perlu kita sorot juga ini. Di kawasan Soekarno-Hatta, Jalan Lela. Itu kan banyak wilayah Aceh Besar. Itu ada tempat-tempat mobil itu, showroom. Itu kan terbangun ke sana. Terus ada bengkel-bengkel besar. Itu kebetulan ke Aceh Besar. Itu bagaimana cara pengelolaan dan cara controlling yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, kadang-kadang kita ada beberapa kewenangan ya, tapi kewenangan kita dari sisi usaha dari IMB, Bapak Presiden terus menginginkan kita bahwa memang kalau ada investasi itu dibantu, kalau perlu nanti juga take-nya jangan terlalu diinikan. Yang paling penting adalah kawasan itu adalah kawasan yang terus tumbuh, ya. Saya melihat banyak juga showroom mobil di situ ya yang tumbuh dan berkembang ya. Tapi kita tetap dorong supaya itu bisa berkembang. Saya menyangkut dengan investasi ini ya, kalau misalnya mau investasi di Aceh Besar, pernah kawan saya itu Ismail Rashid ya. Dia investasi di daerah Kunraya. Saya belum kenal dengan beliau. Industri Aceh. Udah pindah ke Aceh Besar. Ya, saya belum kenal dengan beliau. Tapi begitu masuk suratnya belum sampai 1 hari itu izinnya sudah saya proses, dan beliau sangat terkejut. Kadang-kadang ada kurang-kurang sedikit, ya kita kan
misalnya di pasar itu kadang-kadang nampaknya ini pasar Pak Bupati kok kumuh, kok nggak ditertib. Nah, itu kalau kurang sedikit kita nggak bisa paksakan. Kalau dipaksakan, pedagang nggak nyaman, orang nggak ada beli. Jadi pasarnya bisa mati. Nah, masalah Kia ini, masalah industri di Kororaya itu, ini bukan belajar dari kegagalan provinsi. ya. Apakah ini belajar di sana sehingga bobot ini digunakan oleh Aceh Besar? Aceh Besar bukan hanya belajar di kegagalan itu, tapi kita setiap izin kita percepat. Ya, harus kita bantu. Jadi investasi itu, misalnya satu bengkel saja, ada mau orang investasi buat satu bengkel saja, itu sudah menampung 2 orang bekerja. Betul. 2 orang ini di rumah ada 4 orang. Betul. Jadi sudah 8 orang kita selamatkan. Ya, dengan kita mempermudah izin tadi. Jadi ini izin ini harus kita permudah dan biar cepat seperti itu. Ya. Ini memang benar ini. Ini kebetulan saya juga mempersiapkan pertanyaan itu bahwa ada kawasan pengembangan kawasan ekonomi di Belang Bintang, Pulau Aceh, Kia tadi, terus Sabahani. Juga untuk menjadi kawasan pengembangan ekonomi Aceh Besar. Lalu apa yang Bapak katakan ini benar juga ini. Sebetulnya saya sudah menulis ini bahwa memang mempermudah izin. Iya. Ini program Pak Bupati dulu. Iya. Ini ada 7 pasal. Cuma saya ingin tahu pengelolaan tambang ilegal ada di beberapa tempat. Ini bagaimana disikapi, Pak? Iya. Nah, di Undang-Undang 23 memang tambang itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Iya. Kewenangan provinsi. Kita juga di Aceh Besar hanya diberikan rekomendasi. Iya. Dan saya coba membatasi beberapa rekomendasi supaya memang ini tambang ini tetap dia tidak merusak lingkungan. Iya. Tapi setelah kita memberikan rekomendasi, kita inginkan provinsi bisa menertibkan. Salah satunya galian C seperti itu. Tapi sekarang sudah ada pembatasan terhadap izin terhadap galian C itu, supaya ya galian C ini harus bisa kita juga menjaga antara pembangunan dengan tambang ini. Kalau kita batasi juga tambangnya, tentu bahan materialnya itu nanti akan bisa menghambat pembangunan di desa, menghambat pembangunan tingkat provinsi, menghambat pembangunan di Banda Aceh. Nah, ini kita juga harus jaga. Akan diperketat. Perizinannya tetap nanti, ini kan sekarang sudah ada undang-undang Omnibus Law. Ya, setingkat nasional. Itu semua sudah online nanti. Oh iya. Ya, kita harus cepat. Makanya untuk seperti itu kita harus memberi izinnya itu rekomendasi dari kabupaten. Jadi kita berikan rekomendasi, nanti izinnya di provinsi terhadap pertambangan. Oke, Pak Bupati, para pemirsa, ini kita sudah di episode kedua. Jadi episode pertama kita sudah mendengar bagaimana penjelasan Pak Bupati. Kalau kemarin kita mendengar banyak keluhan masyarakat, banyak kritikan dari masyarakat, ternyata kita tidak jelas kabur cara belajar. Hari ini kita sudah mendengar langsung dari Pak Bupati. Namun bukan berarti ini sudah berakhir. Kita ingin tahu bahwa apa yang direncanakan oleh Pak Bupati sesuai dengan obsesi beliau yang kita bacakan tadi, bahwa ada beberapa hal yang belum kita tanyakan, dan tentu belum beliau jawab karena kita belum bertanya. Nah, ada 7 masalah di Aceh Besar yang sesuai dengan program Pak Bupati. Yang pertama sekali adalah pembenahan peningkatan pelayanan publik. Itu satu. Yang kedua, kita juga ingin tahu bagaimana sikap, karena kita juga pernah mendengar dari Bupati sebelumnya sampai Bupati hari ini Pak Mawardi juga udah kepingin SDM itu harus ditingkatkan dan pegawainya harus tinggal di Aceh Besar, di Janto maksudnya. Nah, ini Pak Bupati, ini bisa Bapak jelaskan ini? Ya, yang pertama terhadap pelayanan. Ya, pelayanan kalau sikap kita tadi sudah kita sampaikan bahwa pelayanan itu harus kita dekatkan. Dan salah satu kita untuk meningkatkan pelayanan, kita di Lambaru itu membangun mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu adalah ada sekitar 260 pelayanan di sana. Termasuk pelayanan di luar kita. 260. Ya, pelayanan.
Termasuk nanti juga ada pelayanan seperti misalnya dia imigrasi, buat paspor sudah bisa di sana. Jadi semua pelayanan SIM, KTP dan sebagainya. Nah, ini kita buat pelayanan itu terpusat di Lambaru. Ini adalah upaya kita supaya memang pelayanan itu harus cepat, dekat dan mudah. Kemudian menyangkut dengan SDM, ya kita terus, apalagi Aceh Besar sekarang ini kan SDM itu menjadi prioritas pembangunan juga. Ya, salah satunya adalah di bidang pendidikan dan peningkatan SDM lainnya. Itu di pendidikan sendiri kita ada program yang namanya SPT, Sistem Pendidikan Terpadu. Di mana pendidikan kita juga di samping memang anak-anak kita memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dia juga ditambah nanti ada pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Ya, itulah pendidikan. Kita tidak ingin orang cerdas tapi tidak memiliki akhlak dan tidak memiliki karakter. Jadi di bidang SDM memang ini terus kita genjot. Salah satunya juga SDM pelayanan publik, SDM terhadap ASN. Nah, ini banyak sekali program-program untuk peningkatan SDM di bidang ASN. Dan Janto sendiri itu menjadi fokus pembangunan saat ini. Adapun misalnya sekarang ini ada pegawai kita yang tidak mau tinggal di Janto, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jadwal dan pelayanan itu bisa terlaksana, karena Janto sendiri itu akan menjadi kota yang cukup indah untuk menjadi tempat yang stay. Di mana Januari nanti 2021 itu pintu tol sudah ada di Janto. Jadi kalau misalnya transportnya dan sebagainya itu sudah mudah. Nah, dan juga fasilitas-fasilitas lain di Janto itu sudah lumayan bagus. Jadi tidak ada lagi merasa Janto itu jauh dan terasing. Untuk sektor pendidikan, Pak Bupati, kami juga mendapat informasi nih. Ini concern betul nih Pak Bupati itu untuk masalah COVID ini. Iya. Gimana dengan Puskesmas? Apakah ini dilaksanakan secara baik sesuai dengan keinginan Pak Bupati? Pendidikan kita inginkan Januari itu semua sudah belajar seperti biasa. Karena memang Menteri Pendidikan sudah memberikan suratnya bahwa memang kita sudah bisa belajar langsung tatap muka seperti biasa di Januari. Dan insya Allah Januari ini sudah bisa, pendidikan kita sudah bisa berjalan dengan baik, nggak masalah, anak-anak kita sudah bisa belajar lagi. Sudah bisa belajar lagi di Januari, dan kita sangat fokus tadi adalah pendidikan menjadi, karena ini investasi yang cukup harga dan tinggi nilainya adalah pendidikan. Jadi kita harus fokus di pendidikan. Dan kita alhamdulillah guru-guru kita semua SDM guru-gurunya sudah baik dan terpenuhi keadilan, karena pendidikan ini ada dua dia. Yang pertama dia peningkatan kualitas. Kualitas pendidikannya harus meningkat dengan indikator penilaiannya lulusan kita itu sudah bagus. Yang kedua adalah pemerataan. Karena Aceh Besar ini juga ada beberapa wilayah yang luas ini, luas sekali. Jadi pemerataan ini juga, kualitas ini juga sangat penting. Seperti itu. Oke, para pemirsa, ini kita sudah masuk di akhir acara, closing Pak Bupati. Tapi sebelum closing ini kita minta ke Pak Bupati ini, harapan beliau kepada masyarakat Aceh Besar ini, terutama di sepanjang Krung Aceh, dan masyarakat petani lainnya, termasuk dari Sarai Balakari Purwodarsa ini. Ini daerah produktif. Silakan Pak Bupati, harapan Bapak terhadap semua masyarakat di Aceh Besar. Iya, kepada seluruh masyarakat Aceh Besar, ya saya mengharapkan bahwa memang pembangunan ini tidak mampu dilaksanakan oleh sendiri-sendiri. Bupati sendiri punya keterbatasan, Bupati sendiri punya terbatas dalam hal kewenangannya. Jadi kita sangat butuh untuk membangun Aceh Besar ini lebih hebat lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Tentu kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membangun Aceh Besar yang kita cintai. Tentu dalam pembangunan banyak isu dan hoak, banyak tantangan, banyak dinamika.
Nah, kita sangat dewasa dalam menyikapi berbagai dinamika, berbagai tantangan tadi. Ya, kita berharap kepada masyarakat ya tidak bosan-bosannya memberikan masukan, kritikan untuk pemerintah Kabupaten Aceh Besar supaya betul-betul pemerintah ini berjalan sesuai dengan kewenangannya, berjalan dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, Pak Bupati, Pak Haji Wardi Ali, kita sudah berakhir. Para pemirsa, supaya kita tahu, beliau adalah tidak hanya sekedar bupati, tapi hari ini sudah hampir sebulan beliau adalah sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Ya. Ya, wilayah Partai Amanat Nasional Aceh. Jadi selain bupati, beliau adalah seorang ketua partai. Nah, dan calon gubernur. Dan insya Allah akan calon gubernur. Demikian para pemirsa, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi ini menjadi masukan bagi kita semua, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang penting adalah hari ini tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga merupakan edukasi sebetulnya untuk kita semua, untuk menjadi lebih dewasa dalam menilai sesuatu apa yang dikerjakan oleh pemerintah Aceh Besar pada saat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat.